Renungan ketiga, yang angkuh ditundukkannya. Kita mau merenungkan masa lalu yang tidak selayaknya kita lupakan, supaya menjadi pelajaran dan hikmah untuk masa depan, yaitu tentang korban demo mahasiswa. Seorang ibu bernama Sumarsih adalah ibu dari Bernardus Realino Norman Irawan, atau sering dipanggil Wawan, mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Ia bertanya kepada siapa saja, kepada wartawan, Komnas HAM, mahasiswa yang mengenal anaknya yang ditembak dalam tragedi Semanggi 13 November 1998 itu. Sampai kini saya belum tahu jelas, tetapi saya bisa menyimpulkan, kata Ibu Wawan itu, bahwa pemerintah Orde Baru sangat pongah, tak tahu apa yang telah dilakukannya. Demikian katanya. Sumarsih benar. Kepongahan itu tampak setidaknya lewat personalisasi dan sakralisasi. Personalisasi tampak sejak akhir tahun 1970-an dan loyalitas terjaga yang dijalankan mulai peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. Seorang Soeharto mengumpulkan 3 sumber kekuatan sekaligus, yaitu Presiden sebagai kepala negara, Panglima tertinggi ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya dalam genggaman satu tangan. Sedangkan sakralisasi maksudnya penempatan kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral, tak bisa kilap, bebas kritik, bebas untuk dituntut, digugat, dipermasalahkan, lebih-lebih lagi dijungkirkan. Begitulah saat itu seorang pengamat politik, F. Saifullah Fatah, menyebut dalam bukunya Bangsa Saya yang Menyebalkan. Dalam sambutan tanpa teks atau spontan khas asli, Soeharto mahir menggunakan ungkapan-ungkapan simbolis kerajaan Jawa, seakan-akan dirinya seorang raja. Ketika itu suksesi kekuasaan mencuat. Ia menggunakan istilah lengser ke Prabon, seakan-akan dirinya Prabu. Barangkali kekuasaannya pun ia hayati sebagai wangsit dari Sang Maha Kuasa. Bila demikian, lalu benarlah jika Soeharto sudah wedar sabdo bawahannya hanya bisa sendiko dawuh atau malah yang sering mohon petunjuk. Dalam situasi yang demikian, yang menjadi subur adalah budaya takut, dan yang memprihatinkan adalah budaya malu dan budaya kritik. Maka terjadilah suatu proses pembodohan nasional secara sistematis. Ini semua membentuk mentalitas DPR D5, datang duduk dengar diam duit.
MPR lembaga setuju, bahkan sepakat bulat. DPA bukan Dewan Pertimbangan Agung tapi Dewan paling anteng. Dan para pejabat ABS asal Bapak senang. Seharusnya mereka berkompeten mengontrol jalannya roda pemerintahan. Namun malahan mandul. Apa boleh dikata budaya sungkan sungguh-sungguh terjadi. Budaya mohon restu telah sukses dihayati. Tiada lagi kata hati atau mata hati. Yang ada adalah hati-hati. Falsafah waton selamat, asal selamat dari jabatan sangat dijunjung tinggi. Dari pihak pemerintah, atasan harus pandai-pandai ketika merekrut pegawai. Jangan yang vokal atau yang sok moralis. Itu selain tidak penting juga bahkan berbahaya. Potensialitas dan profesionalitas penting, tetapi nomor kesekian. Yang penting adalah apakah ia orang kita atau bukan. Kriterianya adalah suka tidak suka, like and dislike. Dengan berbagai taktik antara lain seperti itulah Soeharto dapat mengamankan kedudukannya yang empuk, kekuasaannya hingga kursi dapat bertahan selama 32 tahun. Lebih dari itu, ia malah digelari Bapak Pembangunan. Hebat memang hebat. Sebagai negara yang sedang berkembang, under development, kita memiliki presiden demikian. Namun itulah kepongahan, kesombongan manusia. Santo Yohanes dalam suratnya menulis, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semua adalah hal-hal yang tidak berasal dari Allah Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Sebaliknya kita mesti belajar dari kerendahan hati, dan itu melalui Sang Putra. Yesus bersabda, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius bab 11 ayat 29. Soeharto memang tenang juga, tetapi ketenangannya semu karena berdiri di atas penderitaan dan kecemasan rakyat. Terlepas soal segala jasa Soeharto dan pantas tidaknya hujatan ditujukan kepadanya, yang pasti menurut kitab Amsal, kalau keangkuhan tiba, tiba juga kecemoohan. Amsal bab 11 ayat 2. Kepongahan dengan demikian jelas membawa kesengsaraan, memperdaya diri sendiri. Bandingkan Yeremia 49 ayat 16. Merendahkan manusia lain. Bandingkan Amsal 29 ayat 23. Dan hanya menimbulkan pertengkaran. Bandingkan Amsal bab 13 ayat 10. Dan Nabi Yesaya pun bertutur, orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh ditundukkan. Hanya Tuhan sendirilah yang diagungkan. Yeremia bab 2 ayat 11. Untuk pembangunan sebuah bangsa dibutuhkan seorang pemimpin yang rendah hati, sehingga bersedia melayani dan bersedia memikul beban bersama rakyatnya, dan bukan malah membebani, yang bersandar pada kemuliaan Tuhan dan bukan mengagungkan diri sendiri. Inilah pemimpin sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.